Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil tugas besar kami, yakni analisis pengaruh suku bunga dan cadangan devisa terhadap nilai tukar rupiah periode 2017 sampai 2025. Jadi next. Oke, sebelum itu alangkah baiknya kami perkenalkan diri kami terlebih dahulu. Saya Aditya Raka dengan nomor NRP 066, habis itu ada Imam Filaroyan dengan NRP terakhir 129, habis itu ada Muhammad Arif Akbar dengan NRP terakhir 126, ada Alfiana Filasufa dengan NRP terakhir 140 dan Kirana Wiranata dengan NRP terakhir 116. Oke, di sini saya akan menjelaskan bab 1 yakni pendahuluan. Oke, jadi latar belakang yang pertama, stabilitas nilai tukar adalah kunci inflasi dan daya saing ekspor periode 2017 sampai 2025 mencakup dinamika ekonomi yang ekstrim, di mana ada kondisi pra-pandemi, itu ada guncangan pandemi COVID-19, serta pemulihan dan inflasi global. Situ ada yang pertama yakni ada BI rate, di mana instrumen kebijakan moneter utama untuk mengontrol uang beredar dan menarik investasi asing yakni atau yang biasa disebut capital inflow. Situ ada cadangan devisa yakni penyangga buffer stabilitas nilai tukar untuk intervensi pasar saat terjadi tekanan besar. Jadi next. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan rumusan masalah yakni yang pertama ada pengaruh suku bunga. Rumusan masalah yang pertama ada bagaimana pengaruh suku bunga acuan secara parsial terhadap nilai tukar rupiah dari tahun 2017 sampai 2025. Sudah ada pengaruh devisa. Bagaimana pengaruh cadangan devisa secara parsial terhadap nilai tukar rupiah 2017 sampai 2025. Sudah ada pengaruh simultan. Bagaimana pengaruh suku bunga dan cadangan devisa secara bersama-sama terhadap nilai tukar rupiah. Tujuan penelitian ini sendiri yakni yang pertama, bagaimana pengaruh suku bunga acuan secara parsial terhadap nilai tukar dari periode 2017 sampai 2025. Habis itu ada menganalisis dan mengidentifikasi besarnya pengaruh cadangan devisa secara parsial terhadap nilai tukar rupiah periode 2017 sampai 2025. Itu ada menganalisis dan mengidentifikasi besarnya pengaruh suku bunga acuan dan cadangan devisa secara simultan terhadap nilai tukar rupiah periode 2017 sampai 2025. Situ ada batasan dan asumsi, lokasinya yakni data kebijakan moneter Bank Indonesia. Situ ada periodenya data bulanan dari Januari 2017 sampai Desember 2025. Sumber data sekunder BI dan BPS. Situ variabel ada X1, X1 atau disebut suku bunga. Situ ada X2 devisa dan Y kurs USD atau IDR rupiah. Situ ada metode regresi linear berganda atau disebut asumsi klasik terpenuhi. Bisa di next dan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya itu bab 2 tinjauan pustaka. Next. Jadi yang pertama itu statistik deskriptif adalah metode untuk mengumpulkan, menyajikan, dan menggambarkan data agar memberikan informasi yang bermakna. Jadi ruang lingkup dari statistik deskriptif ini meliputi distribusi frekuensi dan grafiknya, ukuran pemusatan, ukuran penyebaran, pemencengan dan keruncingan, angka indeks, data deret waktu, dan korelasi serta regresi sederhana. Next. Lalu ada statistik inferensial, yaitu metode untuk menarik kesimpulan tentang populasi berdasarkan data sampel melalui analisis dan interpretasi data. Terus, menurut Subagio, itu ruang lingkup statistik inferensial itu meliputi probabilitas, distribusi teoritis, sampling, estimasi parameter, uji hipotesis, analisis regresi dan prediksi, serta analisis korelasi dan uji signifikansi. Terus menurut US itu ada cakupannya itu mencakup uji prasyarat, uji hipotesis asosiasi, dan uji hipotesis komparasi. Next. Lalu ada tipe data. Jadi data adalah fakta yang dikumpulkan dari populasi atau sampel sebagai dasar analisis. Berdasarkan waktu pengumpulan, data itu dibagi menjadi dua, yaitu cross-section dan time series. Berdasarkan sifatnya itu discrete dan continue. Berdasarkan sumbernya itu data intern dan data extern.
Lalu berdasarkan skala pengukurannya itu ada nominal, ordinal, interval, dan rasio. Yang terakhir itu berdasarkan cara memperolehnya itu dari data primer dan sekunder. Lalu ada teknik sampling. Sampling adalah proses memilih sebagian populasi untuk dijadikan sampel agar hasil penelitian dapat mewakili populasi. Teknik sampling ini dibagi menjadi dua. Yang pertama itu probability sampling, yaitu setiap anggota populasi memiliki peluang yang sama untuk dipilih. Lalu dibagi menjadi empat, yaitu simple random sampling, stratified random sampling, yaitu dibagi dalam strata homogen, lalu cluster sampling yang dibagi ke dalam cluster heterogen, lalu clusternya itu dipilih secara acak, lalu ada systematic sampling berdasarkan interval tertentu. Lalu ada non-probability sampling, yaitu peluang terpilih itu tidak sama, bergantung pertimbangan dari peneliti, dibagi menjadi empat. Yang pertama ada purposive sampling berdasarkan kriteria tertentu. Lalu ada convenient sampling, yaitu memilih responden yang mudah dijangkau. Lalu ada kuota sampling, yaitu pengisian kuota jumlah responden per kategori. Dan yang terakhir itu snowball sampling, yaitu responden awal merekomendasikan responden berikutnya. Selanjutnya yaitu ada numerical descriptive measure, di mana numerical descriptive measure ini merupakan ukuran numerik untuk merangkum karakteristik utama data. Ada tiga macam yang akan kita bahas, yaitu ada central tendency yang menggambarkan nilai pusat data, terdiri dari mean, median, dan juga modus. Kemudian yang kedua ada variation yang mengukur tingkat penyebaran data dari nilai pusat, yang terdiri dari range yang merupakan selisih nilai maksimum dikurangi minimum. Yang kedua ada variance yang merupakan rata-rata kuadrat selisih data dari mean. Dan yang terakhir ada standar deviasi yang merupakan akar varians. Dan yang ketiga ada shape yang menunjukkan bentuk distribusi data. Ada dua macam shape, yaitu skewness yang mengukur tingkat kemencengan distribusi dan juga kurtosis yang mengukur tingkat keruncingan distribusi. Selanjutnya kita ke bab 3, yakni metodologi. Berikut merupakan alur studi tugas besar kami. Yang pertama terdiri dari studi literatur, kemudian perumusan-rumusan masalah, yang ketiga ada tujuan penelitian, yang keempat ada pengumpulan dan normalisasi data, di mana kami mengambil data dari tahun 2017 hingga 2025 dan mengujinya menggunakan Anderson-Darling untuk memastikan kelayakan analisis. Dan step selanjutnya yakni metode dan analisis data menggunakan regresi atau korelasi. Dan yang terakhir kesimpulan dan saran untuk merangkum temuan utama dan memberikan rekomendasi kebijakan untuk menjaga stabilitas nilai tukar. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, kita mulai dari next, bab 4, pengumpulan data dan pengolahan data. Pertama, kita lihat dari datanya, penelitian ini menggunakan metode census sampling purposive ya. Artinya kami mengambil seluruh data bulanan yang tersedia tanpa terkecuali dari Januari 2017 hingga Desember 2024, yang mana totalnya ada 96 observasi yang kami ambil dari sumber yang kredibel seperti Bank Indonesia, BPS, Google Finance, dan Yahoo Finance. Ini menjamin bahwa setiap gejolak ekonomi yang terjadi terekam secara utuh dalam analisis kami. Next. Oke, lanjut kualitas data. Untuk memastikan validitas, kami menguji kualitas data berdasarkan 5 dimensi. Yang pertama akurasi, konsistensi, reliabilitas, kelengkapan, dan relevansi. Intinya, karena data ini bersumber dari lembaga resmi negara dan time series-nya lengkap, tanpa ada missing value, data ini layak dan valid untuk diolah lebih lanjut. Next. Berikut adalah gambaran statistik deskriptifnya. Bisa dilihat kalau kurs ini memiliki standar deviasi yang cukup besar, mencerminkan volatilitas pasar yang sementara BI rate bergerak di rentang 3,5% hingga 6,25%, dan cadangan devisa menunjukkan tren akumulasi yang kuat dengan rata-rata 137 miliar US dollar. Next. Oke, masuk ke analisis visual. Grafik ini menceritakan sejarah ekonomi kita nih. Bisa dilihat dari titik-titik merah ini bukan error ya. Ini melainkan shock ekonomi. Lonjakan ekstrim di tengah grafik adalah momen awal pandemi COVID, saya tandai dengan warna merah. Dan di fase akhir terlihat tren rupiah yang menetap di level baru
di 15.000 ini membuktikan bahwa data kami berhasil menangkap fenomena volatilitas pasar yang sangat nyata. Next. Berbeda dengan kurs, grafik BI rate ini bentuknya seperti tangga. Kenapa banyak Kenapa banyak titik merahnya? Karena BI rate adalah instrumen kebijakan. Ia tidak bergerak acak, tapi diputuskan lewat rapat. Di sini ada area lembahnya, di tengah di barier merah. Area datar di bawah ini adalah masa pandemi di mana BI menahan suku bunga rendah untuk menstimulus ekonomi lalu melonjak naik pasca pandemi untuk melawan inflasi. Next. Sama halnya dengan devisa, polanya melompat-lompat, ada blok-blok besarnya. Fase ini turun di awal. Fase turun di awal ini adalah saat devisa dipakai untuk intervensi stabilitas. Namun lihat di ujung kanan, devisa kita mulai melonjak ke rekor tertinggi menandakan ini ada pemulihan ekonomi dan surplus neraca dagang yang sedang terjadi. Next. Oke, secara statistik menggunakan rumus N, jumlah 96 data yang kami miliki dinyatakan cukup dan memadai untuk menghasilkan model regresi yang sangat stabil. Oke, bisa di next. Oke, sebelum masuk ke regresi ini kami memastikan datanya terdistribusi secara normal. Bisa dilihat di slide ini. 9 sampai 11, next, next, next. Titik data biru menempelnya konsisten ya. Bisa dilihat kalau titik data biru menempel konsisten pada garis diagonal, ini memvalidasi bahwa asumsi normalitasnya terpenuhi. Next. Dan ya, untuk suku bunga perubahannya tidak terjadi setiap hari, melainkan karena disebabkan keputusan non-organik. Oleh karena itu, datanya menumpuk di angka yang sama selama beberapa bulan menciptakan efek tangga tersebut. Meskipun secara hitungan p-value-nya rendah, kestabilan pola BI rate-nya memberikan landasan yang cukup kuat. Next. Oke, naik turunnya. Nah, di sini ada cadangan devisa. Kami ambil data bulanan, di mana kami pecah per tahunan. Naik turunnya cadangan devisa bukanlah suatu hal yang acak ya, melainkan hasil dari mekanisme yang jelas dari intervensi BI, neraca perdagangan dan aliran modal negara terkendali, dan di sini terlihat sangat terkendali. Lalu gunanya untuk menjaga stabilitas ekonomi. Next. Oke, inilah jantung penelitian ya. Kami menguji hipotesis apakah BI rate dan devisa berpengaruh terhadap kurs. Hasilnya kita bisa lihat di tabel koefisiennya. Next. Nilai p-value untuk kedua variabel adalah 0,0000. Karena nilainya jauh di bawah 0,05, maka hipotesis 0 dinyatakan ditolak. Kesimpulannya, BI rate dan cadangan devisa terbukti berpengaruh signifikan terhadap nilai tukar rupiah. Next. Jadi seberapa kuat pengaruhnya? Nilai adjusted R square kami adalah 63,81%. Artinya hampir 64% pergerakan rupiah bisa dijelaskan oleh model ini. Angka ini tergolong kuat untuk data makroekonomi yang tergolong liar. Sisanya adalah faktor eksternal lain seperti keputusan-keputusan Fed ataupun perang geopolitik. Next. Oke, di sini ada validitas asumsi. Oke, secara teknis model ini uji asumsi klasik secara keseluruhan terpenuhi. Ada deteksi outlier di tabel ini, tapi seperti yang saya jelaskan tadi, ini adalah rekaman kejadian krisis nyata, baik berupa pandemi dan sebagainya, bukan kesalahan data. Jadi model ini justru akurat untuk memotret realita yang sedang terjadi. Next. Next. Next.
Oke, jadi mungkin semuanya bertanya ya, kenapa koefisiennya dikatakan positif? Bukannya kalau bunganya naik, rupiahnya harusnya menguat, yang artinya negatif. Dari data 2017 sampai 2024 ini menunjukkan fenomena yang menarik nih. BI rate ini adalah bukti kebijakan defensif. BI menaikkan suku bunga justru saat rupiah sedang jatuh parah, seperti saat taper tantrum atau inflasi global. Jadi datanya merekam. Bunga tinggi berbarengan dengan kurs yang melemah. Lalu untuk cadangan devisa positif, ini adalah motif berjaga-jaga. Saat krisis pandemi, rupiah kan otomatis rupiah dalam kondisi melemah, tapi negara justru menumpuk cadangan devisa dari utang atau komoditas sebagai bantalan krisis. Jadi devisa naik bukan karena ekonominya sedang booming, tapi persiapan untuk menghadapi gejolak-gejolak yang akan terjadi. Next. Oke, berikut-berikut ini adalah dari slide 18-20 adalah lampiran bukti otentik ya dari software Minitab yang kami gunakan. Seperti ini tabel ANOVA, next-nya ada grafik normalitas, next. Dan tabel koefisien di sini menjadi landasan yang empiris, tidak terbantahkan atas kesimpulan yang kami paparkan. Next. Next. Oke, kita masuk ke bab 5-nya, yaitu analisis dan interpretasi. Next. Oke, untuk analisis model statistik, di sini model regresi menunjukkan performa kuat dengan ajus R kuadrat yang hampir 64% variasi nilai tukar dapat dijelaskan oleh BI rate dan cadangan devisa. Untuk data makro yang sangat dipengaruhi oleh gejolak global, nilai ini tergolong sangat solid. Uji simultan menghasilkan F84,73 sehingga kedua variabel terbukti berpengaruh signifikan secara bersama-sama. Koefisien BI rate dan devisa menunjukkan bahwa perubahan keduanya berkaitan dengan pelemahan kurs yang kemudian dijelaskan lebih lanjut melalui mekanisme ekonomi krisis. Next. Lalu untuk interpretasinya, untuk BI rate-nya, koefisien positif BI rate tidak berarti suku bunga menyebabkan pelemahan rupiah, melainkan menunjukkan bahwa kenaikan suku bunga adalah kebijakan defensif saat kurs sedang tertekan. Pada periode shock seperti 2020 hingga 2022, capital outflow dan tekanan global membuat rupiah melemah sehingga Bank Indonesia merespon dengan menaikkan BI rate sebagai rem darurat. Data menangkap urutannya dalam bentuk hubungan positif. Suku bunga naik justru ketika rupiah jatuh. Dengan demikian, koefisien positif merefleksikan kebijakan reaktif, bukan hubungan kausal standar teori. Lalu untuk cadangan devisa, di sini koefisien positif cadangan devisa muncul karena pemerintah cenderung meningkatkan devisa sebagai buffer saat ketidakpastian tinggi, bukan saat ekonomi stabil pada masa pandemi. Devisa ditambah melalui utang luar negeri, penerbitan surat berharga global, dan ekspor komoditas sebagai langkah kehati-hatian. Penambahan cadangan ini terjadi justru ketika rupiah melemah sehingga data menunjukkan hubungan positif. Artinya devisa meningkat bukan karena fundamental kuat, melainkan karena kebutuhan proteksi terhadap volatilitas. Next. Lalu untuk validasi asumsi modelnya, jadi seluruh asumsi klasik regresi terpenuhi sehingga model memenuhi kriteria Blue. Residual menunjukkan pola acak, hubungan antar variabel linier dan multikolinearitas rendah. Meski normalitas sedikit menyimpang di bagian ekor, hal ini wajar mengingat sifat data makro yang volatil dan tidak mengurangi validitas model. Secara keseluruhan, model dinilai sehat dan layak digunakan untuk penarikan inferensi ekonomis. Next.
Oke, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan kesimpulan. Yang pertama ada validitas dan signifikansi. Yang pertama ada pengaruh simultan. Uji F bukti, signifikan F. Situ kedua variabel secara kolektif membentuk pola pergerakan kurs. Habis itu yang kedua ada kekuatan penjelasan di mana nilai adjust square sebesar 63,81% menunjukkan model sangat solid dalam menjelaskan variasi nilai tukar rupiah. Habis itu ada validitas uji T, BI rate dan cadangan devisa signifikan. Bisa di next. Situ ada yang kedua, koefisien BI rate menunjukkan plus. Yang pertama, kenaikan suku bunga adalah tindakan defensif, counter cyclical policy. Itu yang pernyataan yang kedua, ada otoritas moneter menaikkan BI rate untuk menghentikan depresiasi kurs yang telah terjadi akibat guncangan global atau pandemi. Situ ada yang ketiga, data merekam rupiah lemah memaksa BI rate naik. Habis itu ada koefisien cadangan devisa yang menunjukkan positif, di mana pernyataan pertama, peningkatan devisa terjadi saat ekonomi rapuh dan penuh ketidakpastian. Yang kedua, cadangan devisa berfungsi sebagai bantalan buffer untuk intervensi pasar, bukan sebagai sinyal penguatan rupiah. Itu yang terakhir, data merekam penumpukan devisa bertepatan dengan periode rupiah yang melemah. Jadi next. Situ saran-saran. Ya, ini yang pertama, penguatan komunikasi kebijakan. Tingkatkan edukasi publik agar pasar tidak menginterpretasikan kenaikan suku bunga sebagai sinyal kepanikan, melainkan sebagai langkah antisipatif dan stabilisasi yang terukur. Situ yang kedua ada strategi untuk cadangan devisa. Pertimbangkan untuk diversifikasi cadangan ke instrumen yang memberikan pengembalian stabil, sambil tetap mempertahankan tingkat likuiditas tinggi untuk kebutuhan intervensi falas yang mendadak. Jadi next. Habis itu ada saran yang ketiga, sinergi fiskal dan moneter. Dukungan kebijakan fiskal harus ditekankan untuk mengurangi tekanan moneter dalam stabilisasi kurs. Dorong peningkatan ekspor dan jaga disiplin anggaran negara. Itu ada yang terakhir, fokus arus modal jangka panjang. Kebijakan harus lebih fokus menarik foreign direct investment atau biasa disebut FDI yang stabil, bukan hanya investasi portofolio jangka pendek yang sangat sensitif terhadap perubahan suku bunga global. Oke, mungkin cukup sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.